بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان hadirin yang dicintai dan dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah untuk bisa mempelajari agamanya. Kemudian semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kemudian nanti. Kemudian daripada itu, dalam pertemuan ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kitab Tauhid karya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang disertai pula dengan syarahnya oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Dalam pelajaran kali ini kita masih dalam bab ad-du'a atau bab tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Kita sampai pada halaman yang ke-49 dari syarah Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Kita sekarang akan membaca penjelasan beliau terkait dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala: wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan
yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan itu laksana mereka mencintai Allah. Sekarang qala Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, wa qauluhu ta'ala, sedangkan mengenai firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan dari selain Allah tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu laksana mencintai Allah. Qala al-andad humun nuzara. Al-andad humun nuzara. Tandingan-tandingan yang dimaksud adalah an-nuzara, yaitu yang mereka serupakan, ya, segala sesuatu yang mereka serupakan dengan Allah. Qala faman ittakhadha ma'budan siwallahi azza wa jal ya'buduhu wa yatlubu minhu jalban naf'i wa daf'ad dharari mu'taqidan fihi al-qudrata ala dhalik fahuwa qad ittakhadhahu niddan lillahi azza wa jal. Maka barang siapa yang menjadikan sesembahan selain Allah yang dia mengibadahinya dan dia minta daripadanya raihan kemanfaatan dan penolakan terhadap mara bahaya, mu'taqidan fihi al-qudrata ala dhalik, dalam keadaan dia meyakini pada yang selain Allah itu ada kemampuan untuk berbuat yang demikian itu, fahuwa qad ittakhadhahu niddan lillahi azza wa jalla, maka berarti dia telah menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah azza wa jalla. Maksudnya musawiyan lahu wa nadhira, maksudnya dia telah menjadikan sesuatu itu, telah menjadikan yang selain Allah itu menyamai dan menyerupai Allah. Musawiyan wa nadhira, menyamai dan menyerupai Allah. Wa hadha huwa syirkul akbar al-mukhriju minal millah. Inilah yang merupakan syirik besar yang mengeluarkan dari agama Islam. Jadi beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud menjadikan tandingan selain Allah yaitu tatkala ada seseorang yang mengibadahi selain Allah, dia minta kemanfaatan atau ditolaknya bahaya dari selain Allah, disertai dengan keyakinan bahwa yang selain Allah itu mampu melakukannya, maka itu berarti telah menjadikan tandingan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Tandingan yang dimaksud yaitu sesuatu yang menyerupai dan menyamai Allah. Beliau mengatakan wa hadza huwa syirkul akbar al-mukhriju minal millah. Inilah yang merupakan syirik besar yang mengeluarkan dari agama Islam. Li'anna man ahabba ghairallahi azza wa jalla ka hubbillah fa innahu qad waqa'a fi syirkil akbari al-mukhrij minal millah. Karena
barang siapa yang mencintai selain Allah Azza wa Jal, laksana mencintai Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik yang besar yang mengeluarkan daripada agama Islam. Jadi dia mencintai yang selain Allah, laksana mencintai Allah. Dan kita masih ingat bahwa dalam hal ini ada dua penafsirannya. Mencintai yang selain Allah, laksana mencintai Allah, maksudnya laksana mereka mencintai Allah. Bagaimana mereka mencintai Allah, maka seperti itu pula mereka mencintai yang selain Allah itu. Maka ini berarti mereka telah menjadikan tandingan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, jatuh ke dalam syirik yang besar yang mengeluarkan daripada Islam. Penafsiran yang kedua, mencintai yang selain Allah, laksana mencintai Allah, artinya bahwa mencintai yang selain Allah seperti orang-orang yang beriman mencintai Allah. Ya. Kalau orang-orang yang beriman mencintai Allah dengan kecintaan yang demikian besar, cinta yang berupa ibadah, cinta yang mengandung perendahan diri, penundukan diri, pengagungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka yang mencintai selain Allah ini seperti itu pula mencintai yang selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Berarti mereka mencintai yang selain Allah, laksana orang-orang yang beriman mencintai Allah. Nah, ini dua penafsirannya. Qala fa innahu qad waqa'a fi syirkil akbar al-mukhrij minal millah. Maka sungguhnya dia telah terjatuh ke dalam syirik yang besar yang mengeluarkan daripada agama Islam. Hatta walau tasamma bil Islam, sampai meskipun dia menamakan diri dengan Islam, wa za'ama annahu muslim, dan dia menyangka bahwa dirinya adalah muslim, selama dia mencintai yang selain Allah, laksana mencintai Allah, maka dia keluar daripada Islam. Ya. Tidak peduli apakah dia menamakan diri sebagai muslim atau tidak, karena yang penting adalah hakikatnya, bukan hanya sekedar penamaannya. Makanya di dalam kaidah disebutkan al-hukmu 'alal haqa'iq la 'alal asma', atau al-hukmu bil haqa'iq la bil asma'. Hukum itu tergantung dengan hakikatnya, bukan dengan penamaannya. Apabila namanya baik, namanya indah, namanya sesuatu yang menunjukkan kebaikan, maka itu tidak akan berpengaruh sedikit pun apabila hakikat perkara itu adalah keburukan dan kejelekan. Ya. Maka di sini tatkala dia menamakan diri dengan muslim, tapi hakikatnya dia adalah musyrik karena dia mencintai yang selain Allah, laksana mencintai Allah, maka ini tidak akan mempertahankannya di dalam Islam. Justru yang demikian ini tetap akan mengeluarkannya daripada Islam. Qala fallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai nabi, wahai rasul, wa ila alladhina min qablika, dan kepada orang-orang yang sebelummu dari kalangan al-anbiya war rusul dan para umat mereka, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka, jika engkau berbuat syirik
maka niscaya amalanmu akan binasa. Wa la takunanna minal khasirin, dan niscaya engkau akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Az-Zumar ayat yang ke-65. Tidak peduli siapa yang melakukan perbuatan syirik itu, meskipun dia seorang nabi dan bahkan seutama-utama makhluk, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka semua amalanmu akan binasa. Tidak akan ada yang tersisa. Akan diterbangkan oleh Allah tabaraka wa taala laksana haba'an manthura, debu yang diterbangkan, tidak berguna dan tidak bermanfaat sedikit pun. Nah, maka al-hukmu bil haqa'iq la bil asma. Hukum itu tergantung dengan hakikatnya, bukan dengan namanya. Qala wa yaqulu ba'da dzikrir rusuli alladzina dzakarahum fi suratil an'am. Kemudian Allah berfirman setelah menyebutkan tentang para rasul yang Allah sebutkan mereka di dalam surah Al-An'am, yaitu pada ayat yang ke-88. Qala, Allah berfirman, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi." Itulah petunjuk Allah yang Allah memberi petunjuk dengannya kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan binasa daripada mereka apa yang telah mereka perbuat. Yang Allah katakan mereka di sini siapa? Yang Allah katakan mereka adalah para nabi dan rasul yang Allah telah sebutkan di dalam surah Al-An'am ini. Nah, mereka semua itu, yaitu para nabi dan rasul, lau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau seandainya mereka berbuat syirik, pastilah akan binasa dari mereka segala apa yang pernah mereka perbuat. Ya. Jadi predikat mereka sebagai nabi, sebagai rasul, tidak menyelamatkan mereka dari ancaman bahaya perbuatan syirik. Ya. Jikalau seandainya mereka memperbuat perkara syirik, tetaplah mereka dinilai sebagai musyrikun, walaupun mereka dari kalangan anbiya dan rasul. Ya, itu yang dimaksudkan dengan pembahasan ayat ini yang disertakan oleh al-muallif atau oleh asy-syarih rahimahullahu taala. Ya, untuk menunjukkan kepada kita bahwa penamaan itu tidak ada gunanya kalau berbeda dengan hakikatnya. Karena yang terpenting adalah hakikatnya, bukan sekedar penamaannya saja. Qala wa fil haditsil qudsi, dan di dalam hadis yang qudsi, ana aghna asy-syuraka 'anil syirk man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu, atau aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada penyekutuan. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Dan barang siapa yang mengamalkan sebuah amal, dia menyekutukan bersamaku di dalam amalan itu terhadap yang selainku, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan perbuatan syiriknya. Nah, jadi yang dinilai oleh Allah tabaraka wa taala, apakah seorang itu melakukan perbuatan syirik atau tidak. Bukan namanya sebagai muslim atau tidak muslim. Nama itu akan datang apabila sesuai dengan hakikatnya. Kalau memang dia terlepas daripada perbuatan syirik,
dan menegakkan tauhid kepada Allah tabaraka wa taala, tidak perlu dia mengklaim diri sebagai muslim, maka pada hakikatnya dia adalah muslim. Tapi sebaliknya, jikalau seandainya dia mengklaim diri sebagai muslim, tapi dia melakukan perbuatan syirik kepada Allah tabaraka wa taala, fahuwa musyrik wa laysa bimuslim. Maka dia adalah musyrik dan bukan muslim. Ini yang penting difahami dari pembahasan ini, bahwa menamakan diri sebagai muslimun tidak menyelamatkan kita daripada perbuatan syirik. Kalau melakukan perbuatan syirik, maka tetaplah musyrik dan bukan muslim. Qala wa fis sahih, dan di dalam as-sahih anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan ingkar dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, maka haramlah hartanya dan darahnya, dan perhitungannya dikembalikan kepada Allah. Ini adalah hadis yang berikutnya. Sebelum kita melangkah membaca penjelasan Syekh rahimahullah tentang hadis ini, kita akan menambahkan sedikit pembahasan mengenai al-mahabbah, yang mana al-mahabbah itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu al-mahabbatu lillah. Al-mahabbatu lillah. Yang kedua al-mahabbatu fillah. Al-mahabbatu fillah. Yang ketiga adalah al-mahabbatu ma'allah. Al-mahabbatu ma'allah. Yang pertama adalah al-mahabbatu lillah, mencintai karena Allah. Ini adalah rasa cinta yang diserahkan hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu cinta yang ibadah. Cinta yang ibadah. Sehingga tatkala cinta itu adalah cinta yang ibadah, tidak kita serahkan kepada yang selain Allah. Karena kita mencinta karena Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak karena yang selainnya. Kita mengharapkan pahala dari Allah dan bukan mengharapkan sesuatu daripada kesenangan dunia. Kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah karena kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Bukan kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah karena kita mengharapkan kemanfaatan dari kesenangan-kesenangan dunia. Sebagai contoh, tatkala kita mencintai seorang mukmin bukan karena kita bisa mendapatkan kemanfaatan duniawiyah dari mukmin itu. Kenapa? Tetapi karena kita mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah. Ini berarti al-mahabbatu lillah. Rasa cinta yang diharapkan dengannya pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala dan keridhaannya. Yang kedua adalah al-mahabbatu fillah, mencinta di jalan Allah. Apa artinya mencinta di jalan Allah? Yaitu kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa saya cinta kepadanya? Karena dia dicintai oleh Allah. Sebagai contoh, tatkala kita mencintai seorang mukmin, kenapa kita mencintai seorang mukmin? Karena Allah mencintai seorang mukmin. Ini disebut dengan al-mahabbatu fillah, mencinta di jalan Allah. Ya, mencinta di jalan Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-mahabbatu ma'allah, mencinta bersama Allah. Artinya mencintai sesuatu yang lain
bersama kecintaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini cinta yang tidak diperbolehkan. Ya. Ini yang dinyatakan di dalam firman Allah yang telah kita baca dan kita bahas. Ya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu laksana mereka mencintai Allah. Berarti cinta mereka adalah al-mahabbah ma'allah. Cinta yang syirik. Mereka mencintai yang selain Allah bersama dengan cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menyetarakan cinta yang selain Allah bersama dengan cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ini adalah cinta yang syirik, yang tidak diperbolehkan. Berarti yang diperbolehkan itu al-mahabbah lillah, ya, dan al-mahabbah fillah. Nah, mencinta karena Allah dan mencinta di jalan Allah. Mencinta karena Allah yaitu mengharapkan ridha dan pahala dari Allah. Mencinta di jalan Allah yaitu mencintai apa yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tayyib. Qala wa fi as-sahih 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di dalam as-sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan ingkar dengan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, haram hartanya dan darahnya, dan perhitungannya diserahkan kembali kepada Allah. Pernyataan beliau wa fi sahih, dan di dalam as-sahih, sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa yang dimaksud dengan as-sahih yaitu sahih Muslim. Dan para ulama tatkala menyebutkan di dalam as-sahih, mereka memaksudkan atau beliau memaksudkan salah satu daripada tiga makna. Makna yang pertama tatkala dinyatakan di dalam as-sahih yaitu di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ya, di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau dinyatakan dan di dalam as-sahih artinya di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Ini makna yang pertama. Atau yang dimaksudkan di dalam as-sahih yaitu di dalam sahih salah satu daripada keduanya. Imma Al-Bukhari wa imma Muslim. Jadi kalau dinyatakan di dalam as-sahih, ya, makna yang kedua, imma itu ada di dalam Sahih Al-Bukhari atau di dalam Sahih Muslim. Seperti di sini, tatkala dinyatakan di dalam as-sahih, maka yang dimaksudkan di dalam Sahih Muslim. Baik. Makna yang ketiga, tatkala dinyatakan di dalam as-sahih, maka yang dimaksudkan bahwa di dalam hadis yang sahih, walaupun tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu daripada keduanya. Nah, jadi dinyatakan di dalam as-sahih, maksudnya di dalam hadis yang sahih. Nah, maka penggunaan mereka kalimat ini di dalam as-sahih itu dimaksudkan salah satu daripada tiga makna yang telah kita sebutkan. Imma karena dikeluarkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, atau karena di dalam salah satu dari keduanya, atau karena hadis itu adalah hadis yang sahih. Baik. Qala fi hadzal hadis dalilun ala anna al-qawla yani qawla la ilaha illallah la budda lahu min amalin yu'ayyiduhu wa huwa al-kufru bima yu'badu min dunillah.
Di dalam hadis ini mengandung dalil bahwasanya ucapan tersebut yang beliau maksudkan, ucapan la ilaha illallah, la budda lahu min amalin yu'ayyiduh, haruslah mempunyai amalan yang menguatkannya, yang mengokohkannya. Wa huwal kufru bima yu'badu min dunillah, yaitu ingkar dengan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fi hadha tasdiqun liqauli la ilaha illallah alladhi huwa an-nafy wal itsbat. Di dalam perkara ini mengandung pembenaran terhadap ucapan la ilaha illallah yang merupakan peniadaan dan penetapan. Fanafyul alihah siwallahi azza wa jal hasil bila ilaha illallah. Maka peniadaan sesembahan-sesembahan yang selain Allah azza wa jal terhasilkan dengan ucapan la ilaha, tidak ada sesembahan yang benar. Wa itsbatul ubudiyyah lillahi hasilun biqaulihi illallah. Sedangkan penetapan penghambaan diri, penetapan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, ini terhasilkan dengan ucapannya illallah, kecuali hanya kepada Allah. Makanya disebut adanya an-nafyu wal itsbat, peniadaan sesembahan dari yang selain Allah dan hanya ditetapkan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama adalah an-nafi, yang kedua adalah al-itsbat. Qala faman nafal alihata ma'allah yalzamuhu ay yakfura bi kulli ma yu'badu min dunillah. Maka barang siapa yang meniadakan segala sesembahan bersama Allah, hal itu mengharuskannya untuk dia ingkar terhadap segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Wa ayyataqida annal ibadata la tasihhu wa la tuqbalu illa bihadzaini asy-syartain. Dan hendaklah dia meyakini bahwasanya al-ibadah tidaklah benar, tidaklah diterima illa bihadzaini asy-syartain, kecuali dengan dua syarat ini. Apa dua syarat itu? Apa dua syarat itu? Yang pertama? Yang kedua? Nah, itu dalam pembahasan lain, dalam pembahasan kita. Makanya saya bertanya, supaya jangan disalahpahami. Apa dua syarat yang dimaksudkan di sini? An-nafyu wal itsbat. Ya. Bahwasanya sebuah ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Apa syarat yang pertama? An-nafyu. Kita harus meniadakan segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah. Ya. Kita harus ingkar, kita harus kafir kepada segala sembahan-sembahan yang selain Allah. Ya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka ibadah kita kepada Allah tidak diterima oleh Allah, karena kita adalah musyrik. Kenapa? Karena kita tidak ingkar kepada yang selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, syarat yang kedua adalah al-itsbat, menetapkan bahwasanya hak ibadah itu mutlak milik Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah, kalau kita tidak meyakini bahwa ibadah itu hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Naam. Oleh karena itu harus ada dua syarat. Pertama, meniadakan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Yang kedua, menetapkannya hanya untuk Allah saja. Harus ada an-nafyu wal itsbat. Syarat yang pertama adalah an-nafyu. Syarat yang kedua adalah al-itsbat. Nah, makanya orang-orang ateisme atau orang-orang komunisme yang memiliki pemahaman ingkar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, walaupun mereka ibadah 1000 tahun, ibadah mereka tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Kenapa?
karena mereka tidak memiliki al-itsbat. Ya. Mereka tidak mengakui Allah tabaraka wa taala. Walaupun mereka ibadah 1000 tahun tidak akan diterima oleh Allah. Sebagaimana orang-orang yang tidak mengingkari selain Allah tabaraka wa taala dari kalangan musyrikin, dari kalangan para ubadul kubur, ubadul awthan, dan yang selain itu, ibadah mereka tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala walaupun mereka ibadah kepada Allah 1000 tahun. Ya. Walaupun sepanjang hidupnya dia sujud, tidak ada satu detik melainkan dia sujud. Ya. Sujud terus menerus selama 1000 tahun. Kalau dia masih melakukan perbuatan syirik, satu perbuatan syirik saja kepada Allah, di mana dia menyerahkan peribadatan kepada yang selain Allah tabaraka wa taala, maka ini tidak akan bermanfaat sedikit pun. Ya. Maka harus memiliki dua syarat. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-itsbat. Nah, qala yuqinu bihima biqalbihi aqdan. Dia meyakini keduanya dengan hatinya sebagai akidah, sebagai sebuah keyakinan. Bi ayyataqida anna al-uluhiyyata amrun yakhtassu bihi Allah 'azza wa jalla. Dengan dia meyakini bahwasanya peribadatan itu, penyembahan itu adalah sebuah perkara yang hanya khusus dengan Allah 'azza wa jalla. Wa anna kulla ma'luhin siwahu fahuwa qad uliha bighairi haqqin. Dan bahwasanya setiap yang diibadahi, yang disembah siwahu selain Allah, fahuwa qad uliha bighairi haqqin, berarti telah diibadahi atau disembah tanpa hak, tanpa kebenaran. Falidzalika huwa yakfuru bikulli ma'budin siwallah. Oleh karena itulah dia ingkar dengan segala peribadatan, dia ingkar dengan segala yang disembah selain Allah azza wa jalla. Wa hadha huwa ma'na al-kufru bit-taghut. Inilah makna ingkar kepada taghut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia ingkar dengan segala apa yang diibadahi dari selain Allah. Qala faman i'taqada al-uluhiyyata lillah wa kafara bima yu'badu min dunih fa innahu yakunu qad istakmala al-iman. Maka barang siapa yang meyakini penyembahan dan peribadatan itu hanya milik Allah dan ingkar dengan segala apa yang disembah dari selainnya, maka sungguhnya dia telah menyempurnakan iman. Wa bidzalika yahrumu maluhu wa damuh, dan dengan itu maka menjadi haram hartanya dan darahnya. Fayu'samu damuhu fala yuraqu illa bihaq, maka darahnya terjaga dan tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan cara yang benar. Ya. Kapan seorang muslim boleh ditumpahkan darahnya? Yang dinyatakan bahwa ditumpahkan darahnya dengan kebenaran. Kapan? Hah? Kalau dia berzina dalam keadaan sudah muhsan, ya, sudah pernah mengikat akad yang sah dalam sebuah pernikahan, pernah mengikat akad yang sah dalam sebuah pernikahan. Ya. Tidak penting apakah istrinya masih ada atau tidak. Ya. Walaupun tidak ada, misalnya sudah meninggal atau sudah cerai, tapi kalau dia pernah mengikat akad di dalam sebuah pernikahan yang sah, maka dia dianggap muhsan. Kalau orang ini berzina, maka hukumnya adalah rajam. Ya, dirajam sampai mati, sampai meninggal. Yang kedua, orang yang membunuh. Ya, orang yang an-nafsu bin nafs, ya, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala.
yaitu apabila dia membunuh seorang muslim yang lainnya, maka ditegakkan al-qisas. Tapi kalau dia membunuh seorang yang kafir, walaupun kafir itu adalah kafir yang zimmi, atau kafir yang muahad, atau kafir yang musta'man, maka tidak ditumpahkan darahnya. Tapi kalau dia membunuh seorang muslim, dia akan mendapatkan qisas apabila tidak dimaafkan oleh keluarganya. Yang ketiga yaitu al-mufariq li dinihi wat-tariku lil jamaah. At-tariku lil jamaah wal mufariq li dinihi. Orang yang meninggalkan jamaatul muslimin dan memisahkan diri dari agamanya. Nah, yaitu orang yang murtad, yang keluar daripada Islam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Hadis Ibn Abbas dalam riwayat Al-Bukhari, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Qala fayu'samu damuhu fala yuraqu illa bihaq. Maka terjaga darahnya dan tidak ditumpahkan, tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan kebenaran. Qala wa yu'samu maluhu fala yu'khadu illa bihaq. Dan dijaga hartanya, maka tidak boleh diambil kecuali dengan cara yang benar. Apa cara yang benar? Zakat, ya, atau sedekah, atau hadiah, atau hibah, atau atiyah, pemberian yang dilakukannya dengan kerelaan hati. Ya, maka ini adalah cara yang hak. Adapun yang selain itu, maka pengambilannya adalah batil dan kezaliman di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Qala wa ma aktsarul mukhalifin fil azminatil akhirah li hadzal syart. Alangkah banyak orang-orang yang menyelisihi di masa belakangan ini terhadap syarat yang demikian ini. Fatajidul wahida minhum yaqulu la ilaha illallah wa huwa ya'budu ghairallah mu'taqidan fihi jalban naf'i wa daf'adh dhurr. Engkau akan mendapati salah seorang di antara mereka mengucapkan la ilaha illallah sementara dia mengibadahi yang selain Allah, meyakini padanya bisa meraih kemanfaatan dan menolak bahaya. Wa ma'a dzalika yusalli, bersamaan dengan itu dia masih sholat. Ya. Dan ini sangat mencengangkan sekali. Bagi orang yang mengenal tauhid, ini sangat mencengangkan sekali. Karena di masa lampau, di masa jahiliyah, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa agama yang mulia ini, tidak ada orang yang mengibadahi selain Allah kecuali musyrik dan dia tidak mengakui Islam. Tapi di saat ini orang yang mengakui Islam dalam keadaan masih sholat, tapi dia melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Ini mencengangkan sekali. Wa ma'a dzalika yusalli, bersamaan dengan itu dia masih sholat. Wa yaz'umu annahu muslim, dan dia menyangka bahwa dirinya adalah muslim. Bahkan kata beliau, man takallama fit tauhid wa naha an ibadatil qubur wal adrihati was sadati wal awliya'i qalu hadza yubghidul awliya. Bahkan orang yang berbicara mengenai tauhid dan melarang dari mengibadahi kuburan-kuburan dan melarang dari mengibadahi makam-makam, melarang dari mengibadahi juru kunci makam tersebut, melarang daripada mengibadahi wali-wali. Qalu, mereka mengatakan hadza yubghidul auliya, orang ini membenci para wali. Itu tuduhannya. Ya. Ini tuduhan yang gampang diterima oleh akal-akal yang awam. Ya. Karena kalau seandainya mereka menolak dan menyatakan bahwa ini adalah diperbolehkan, mungkin tidak akan membangkitkan kemarahan orang yang awam. Ya. Tapi mereka ingin memancing dengan satu kail untuk mendapatkan dua ikan.
Yang pertama, mereka bisa meneruskan perbuatan syirik mereka. Yang kedua, mereka bisa membangkitkan kemarahan awamun nas terhadap orang-orang yang melarang daripada perbuatan syirik. Ya. Makanya mereka memilih alasan yang sangat jitu. Alasan apa itu? Orang-orang yang melarang daripada perbuatan syirik ini dianggap membenci para wali. Ya. Karena dengan ungkapan ini mendapatkan dua keuntungan. Pertama, mereka bisa meneruskan perbuatan syirik mereka yang mengibadahi kuburan-kuburan para wali, memuliakan kuburan-kuburan para wali dengan sesuatu yang haknya adalah untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, mereka bisa membangkitkan kemarahan orang awam yang cinta kepada para wali tersebut. Nah, qalu hadza yubghidul awliya. Mereka akan mengatakan bahwa ini adalah membenci para wali. Bal tajidu ba'dhum da'iyatan lisyirki billahi azza wa jal. Bahkan engkau dapati sebagian mereka adalah penyeru kepada perbuatan syirik terhadap Allah azza wa jal. Naam. Wa huwa ma'a dzalika yusalli wa yasumu wa yaz'umu annahu muslim. Bersamaan dengan itu, dia masih salat, dia masih berpuasa, dia menyangka bahwa dirinya adalah muslim. Walakinnahu yaqbidhu an-nudhur allati nadhara biha lil waliyil fulani. Namun dia masih memegang nadar-nadar yang dia bernadar dengannya untuk wali al-fulani, untuk wali tertentu. Ya. Salat, puasa, menganggap dirinya muslim, tapi dia sangat memegang nazar yang diperuntukkan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sangat memegang nazar yang syirik tentunya. Wa yujiru man istajarahu fima la yaqdiru alaihi illallah. Dan dia akan melindungi orang yang minta perlindungan kepadanya dalam perkara-perkara yang tidak dimampu kecuali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia salat, dia puasa, dia menganggap dirinya muslim, tapi dia membiarkan orang-orang yang minta perlindungan kepadanya dalam perkara-perkara yang tidak dimampu kecuali oleh Allah. Artinya dia membiarkan perbuatan syirik yang mempersekutukan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dia membiarkan orang-orang muslim yang menganggap diri mereka muslimin meminta hujan, tapi kepadanya bukan kepada Allah. Datang ke rumahnya untuk diberi berkah, datang ke tempatnya untuk mendapatkan keberkatan yang dianggap bahwa tidak didapatkan di tempat lain atau dari orang lain. Nah, ini keadaannya. Tapi dia menganggap bahwa dirinya adalah muslim. Bahkan lebih daripada itu, dia menganggap bahwa dirinya adalah wali min awliyaillah. Nah, qala bal ya'ti al-wahidu min al-'ammati alladhina istu'bidu li ha'ula'i as-sadanah fayadkhulu tahta saririh. Bahkan salah seorang dari kalangan awam yang telah diperbudak oleh para juru kunci itu, oleh para juru kunci makam tersebut, fayadkhulu tahta saririh wa yasjudu lidzalika sadin. Maka orang awam ini masuk ke bawah tempat tidurnya dan sujud untuk juru kunci itu. Datang kepada juru kunci makam wali, nyelungsep di bawah tempat tidurnya, sujud dalam keadaan meyakini supaya juru kunci ini menjadi sarana wasilah yang memberikan kemanfaatan kepadanya yang datang dari wali. Perbuatan syirik yang sangat jelas syirik. Nah, makanya para juru kunci ini adalah orang yang paling terdepan tatkala ada para muwahhidun yang melarang daripada perbuatan syirik. Mereka inilah biang kerok sesungguhnya yang menyesatkan banyak dari kalangan awam muslimin. Mereka yang menyebarkan cerita-cerita dusta tentang kekeramatan kuburan wali.
menjaga kehormatan kuburan wali menurut mereka. Padahal semua itu adalah dusta dan bohong, dan mereka membuatnya dari diri mereka sendiri. Nah, qala wa yatlubu minhu shifaa'a maridih aw radda dhallatihi aw hidayata zawjatihi aw an-nasra 'ala 'aduwihi. Ya. Lantas orang awam itu minta dari juru kunci itu agar mendapatkan kesembuhan bagi orang yang sakit tempatnya, atau bisa memulangkan barang hilangnya, atau bisa menunjukkan hidayah kepada istrinya. Artinya supaya istrinya lebih cinta kepadanya. Atau mohon untuk diberi pertolongan atas musuhnya. Fayata'ahadu lahu dzalika sadin. Maka juru kunci itu memberikan jaminan penjagaan kepadanya. Bi anna Allah sayaf'alu lahu dzalika syai'al matlub. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan memperbuat kepadanya sesuatu yang diinginkan itu. Ya. Jadi mereka membawa nama Allah. Ya. Tatkala orang ini menyerahkan ibadah, sujud kepada juru kunci, minta kepada juru kunci dalam perkara-perkara yang tidak dimampu kecuali oleh Allah, juru kunci itu memberikan jaminan. Karena engkau telah berbuat syirik, ya, cuman kalimatnya tidak seperti ini. Karena engkau telah memuliakan kuburan wali, ya, engkau telah datang ke makam ini, maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau minta. Allah akan memberikannya kepadamu. Ya. Pada hakikatnya mereka mengatakan kalau engkau telah melakukan perbuatan syirik ini, engkau akan ditolong oleh Allah. Ya. Itu hakikatnya. Dan ini adalah penyesatan yang sangat berbahaya kepada awamun nas. Ya, mereka tidak mengerti bahwa apa yang mereka lakukan adalah syirik yang justru mendatangkan murka Allah dan bukan pertolongannya. Wa ka'annama yata'ahadu 'ala ibnihi aw qaribihi alladhi yamunnu 'alaihi. Seolah-olah dia yang menjaga anaknya dan kerabatnya yang dia bisa memberikan anugerah kepadanya. Ya, seolah-olah dia yang punya kuasa kepada anak dan kerabat orang yang datang kepadanya tadi. Qala ala falyattaqillaha ula'il ladzina masakhathumus sufiyah. Hendaklah bertakwa kepada Allah orang yang mereka telah diubah keyakinannya oleh kalangan as-sufiyah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah penjelasan mengenai ingkar kepada selain Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan keberkatan kepada kita dan pemahaman tentang agamanya. Semoga Allah tabaraka wa taala menjauhkan kita daripada perbuatan syirik dan membuat kita semakin mantap di dalam mentauhidkan Allah. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.